Cek cek 3, 2, 1. Halo Dax, balik lagi kita nih di acara Oplos, obrolan pelaku sastra. Ramai banget nih sebenarnya di belakang kamera, nggak kelihatan, cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa. Hari ini balik lagi bareng gue Michael Renaldo dari Sastra Prancis. Kayak kasih tahu aja kali ya, dari FIB 4 juga nih. Nah, hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial. Kenapa spesial? Karena mereka tuh sosok kali ya, bisa kita bilang di Fakultas Ilmu Budaya Unpad tuh. Orang-orang pasti pada kenal lah, kalau lewat-lewat sana sini pasti pada nyapa. Hai. Nah, siapa ya kira-kira? Kita kenal ini, ada Atep dan Mas Anto. Tepuk tangan dulu dong. Halo, dadah dulu. Oke. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, siapa sih yang gak kenal sama 2 sosok ini pastinya ya? Pastinya kalau misalnya masuk aja dikit ke Fakultas Ilmu Budaya teh pasti udah, oh ini teh Mas Anto, oh ini teh Atep. Nah, boleh dong dadah dulu dong, sapa-sapa dulu. Halo. Oke, nah sebelum kita mulai nanya-nanya nih, boleh dong dari perkenalan diri dulu nih, dari siapa nih? Mau dari Mas Anto dulu apa dari Atep dulu nih? Atep dulu ya, enggak. Yang lebih senior atau ya? Di kolot maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ang Mulyana, bisa dipanggil Atep. Atep, dari mana Atep? Kasih tahu dong. Dari Subang. Dari Subang. Mas Anto, boleh perkenalan? Halo, saya Anto, saya dipanggil Mas Anto biasanya. Saya sih katanya dosen gitu ya. Katanya dosen. Tapi beneran dosen nggak nih kira-kira? Bener dong. Dosen dari prodi mana nih kalau boleh tahu nih? Ya, saya dari sejarah. Gitu. Prodi sejarah. Oke. Nah, sekarang Mas Anto dan Atep lagi sibuk apa aja nih? Kalau Atep katanya lagi dagang nih Atep nih. Oh, iya. Sekarang nih. Lagi Iya. dagang apa nih, Atep? Ya karena memang sekarang lagi musim ini Covid ya. Iya. Jadi sekarang jualan sayuran. Jualan sayur. Di mana tuh Tep kalau boleh tahu Di Tep? Subang. Di Subang. Keliling-keliling terus Iya, berarti ya. iya. Tiap pagi soalnya orang tuh suka ngeliat snap WA-nya Atep gitu ya. Yang mau pesen sayur, mangga, Iya, tapi betul. aman bisnisnya? Aman. Alhamdulillah. Kalau Mas Anto sendiri gimana nih? Sekarang lagi kuliah online kayak gini, kesibukannya? Ya, kuliah online. Kuliah online aja gitu? Saya sudah masuk, sudah ke kampus. Oh. Ke kampus dari hari Senin sampai Kamis sudah mulai aktif di kampus. Aku mau nanya sih Mas Anto, sebenarnya kalau lagi online kayak gini, dosen ke kampus itu urusannya apa sih? Kalau saya cuma penasaran aja sih. Kalau aku sih online-nya dari kampus ya. Oh, jadi ngajarnya Karena di wifi-nya kenceng, enak, jadi Hmm. lebih, dan kita juga lebih nyaman kalau ngajarnya dari kampus. ngajarnya dari kampus. Jadi langsung di ruang prodi gitu atau di mana? Di ruang, aku biasanya di ruang dosen. Oh, di Ruang ruang dosen. dosen itu, jadi di situ wifi-nya bagus. Oke. Nah, Mas Anto dan Atep sendiri udah berapa lama sih bergelut di Fakultas Ilmu Budaya? Oh iya. Soalnya kan kayak yang aku udah bilang tadi nih, kalau orang-orang masuk ke Fakultas Ilmu Budaya itu pasti kenal, saking kenalnya gitu. Oh, kalau Atep pribadi sih mulai jualan di FIB itu dari tahun 89. Tahun 89 berarti Waktu udah. masih di Bati Ukur. Oh, waktu masih zaman Bati Unpad di Dewa ya? Ya, pas tahun 92 pindah ke Jatinangor, Atep itu ke Jatinangor sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu berarti udah OTW. Kemarin kita ngerayain 30 tahunan ya? 30 tahunan ya. Sekarang udah harusnya 31 ya? 31. Harusnya udah 31 tahun. Kalau Mas Anto sendiri udah berapa lama ngajar di FIB? Aku sebelum ngajar juga sudah di FIB. Oh, alumni. Iya. Tahun 90 aku jadi mahasiswa S1. Tahun 90 juga kenal Atep. Oh, udah Jadi kenal di Atep situ ya? masih dagang gitu, aku jadi maba waktu itu, mahasiswa baru. Hmm. Kuliah masih di Pati Ukur. Hmm. Terus tahun 92 pindah ke Jatinangor, ya kami semua pindah ke Jatinangor. Terus aku lulus, aku ninggalin Jatinangor tahun 96, aku ninggalin Jatinangor akhir 96. Terus balik lagi jadi dosen tahun 2000. Langsung gitu. Enggak, 96 sampai Sembilan. 96, terus balik lagi tahun 2000. Itu S2 dulu berarti ya? Ya, di UGM. Oh, S2-nya di UGM. Mas Anto ngambil apa, Mas Anto? Ambil politik internasional. Politik internasional. Itu waktu itu ceritanya bisa kenalan sama Atep gimana sih? Berarti kan udah lama banget tuh dari tahun 90 tuh.
ya gue beli sama dagangannya dia, terus ngobrol ya akrab gitulah. Terus setelah kami di Jatinangor itu emang nggak ada komunitas yang sebanyak di Bandung ya. Jadi atep lagi gitu ketemunya, ya sudah lah, berkawan sama atep gitu, bisa ngutang juga beli. Jadi mahasiswa. Itu berarti udah sistem bertahun-tahun ya, tapi baru bisa ngutang ya. Tahun-tahun. Makanya kalau aku nggak ngutang aneh bagi dia mah. Dari mahasiswa dulu ngutang kok gitu. Soalnya aku pernah Mas Anto diucapin lebaran nih sama Atep, tapi bayar utang lah gitu ngomongnya. Gitu ngomongnya, tapi bayar utang. Mungkin di sini ada yang pernah juga nih yang ditagih-tagihin nih. Oke. Nah, kalau buat Atep sendiri nih, kira-kira misalnya udah ketemu dari zaman Mas Anto dan segala macem, itu rasanya gimana sih gitu? Kenapa sih? Ya kalau Atep sih seneng banget. Seneng Bisa banget. kenal sama anak-anak mahasiswa gitu kan. Dan lagian juga yang datang ke Atep juga hampir ya khususnya orang-orang yang suka diskusi gitu kan. Ngumpul bareng gitu kan. Kayak gitu. Berarti dari zaman Mas Anto juga rame-rame gitu udah datang ke Atep. Rame banget. Pada beli dagangan di Atep semua. Makanya di situ bikin komunitas namanya Himatep, himpunan mahasiswa Atep. Nah, Himatep nih kan pasti terkenal lah kalau dari anak-anak FIB. Iya. Wah, si ini tuh anak Himatep, si ini tuh anak Himatep. Nah, itu awal mulanya kenapa sih? Karena ngumpul doang. Sebenarnya bukan di FIB aja. Sekarang mah udah ke Unpadnya sendiri udah punya nama, ya nama Himatep udah se-Unpad sekarang mah. Ya itu karena memang anak-anak Himatep teh misalnya banyak yang orang-orangnya teh ya apa ya kayak bikin berkarya gitu kan, baik dari isi musik atau apalah kan gitu. Jadi bisa ditampilkan di luar Unpad atas nama Himatep gitu. Berarti Mas Anto nih masih Himatep generasi awal berarti ya? Generasi pertama. Apa belum ada waktu zaman Mas Anto teh? Sebetulnya kalau dekatnya Himatep sudah zaman kuliah S1. Tapi Himatep itu tahun 2000-an ya. Iya. Tahun 2000-an. Jadi ya karena saya dekat sama dia ya kemudian otomatis lah gitu masuk kelompok Himatep itu. Nah, kalau tadi kan udah Atep nih, aku mau nanya juga nih ke Mas Anto. Kenapa sih Mas Anto tuh, aku ngeliatnya ya, kan bukan anak sejarah nih, tapi aku tuh ngeliatnya Mas Anto tuh bisa dikenal tuh sama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kalau menurut Mas Anto sendiri sih, apa sih yang bikin Mas Anto beda gitu? Dari dosen lain lah ibaratnya. Apa tuh? Mungkin Karena Mas Anto sendiri ya, kalau saya bilang ya, Ya. kalau kenapa Mas Anto dikenal, karena Mas Anto kan pernah jadi lembaga kemahasiswaan. Oh iya. Kan berhubungan dengan mahasiswa. Langsung gitu ya tuh, langsung. Kalau dulu mau PD3 ya Mas ya? Ya pernah di P2. Aku di staf PD3 lama. Ada 18 tahunan aku nongkrongnya di staf PD3 terus. Jadi staf jadi ya ngurusin mahasiswa. Lebih kenalnya karena jadi lembaga kemahasiswaan aja. Terus ya, yang kedua karena aku suka nongkrong di Atep. Nah, masalahnya. itu. Banyak mahasiswa curhat ke saya gitu, aku ke Atep gitu kan masalahnya. Nah itu kenapa sih Mas Anto tuh masih suka gitu nongkrong dan bisa berinteraksi secara enak banget nih sama mahasiswa FIB, khususnya mungkin anak sejarah. Di sini ada anak sejarah nggak banyak ya? Banyak. Nah, kenapa gitu Mas Anto memutuskan untuk udahlah berinteraksi aja seperti biasa gitu? Ya karena apa ya, Kak? Gue suka ini aja, suka gaul aja. Suka gaul terus kemudian ya kalau gini, kalau aku jadi dosen, kemudian aku duduk di sebuah ruangan aku gitu, terus mahasiswa datang nih, dia ke ruangan aku untuk curhat, dia nggak akan 100% ngomongin masalahnya dia. Tapi kalau gua nongkrong di Atep, kemudian mahasiswa datang, curhat masalahnya itu bisa 100% masalahnya keluar. Lebih lempeng lah ya ibaratnya ya. Kenapa? Karena kalau di ruanganku itu kayak ada strata yang sosial gitu, yang sulit gitu, dosen dan mahasiswa. Tapi kalau nongkrong di Atep, gue bisa ngeteh bareng, gue nggak ngutang bareng ke Atep. Akhirnya mahasiswa lebih lumer, lebih cair, enak ngobrolnya di situ. Makanya banyak itu ke aku. Nah, itu sebabnya kemudian gue kepake terus di dunia kemahasiswaan. Gitu. Karena interaksinya deket langsung gitu ya. Jadi Ya, sama. gitu. Berarti sama nih kayak Atep. Nah, Atep kan juga suka banget nih. Bahkan dulu, kalau aku boleh cerita ya, dulu tuh aku ke Atep tuh cuma sekedar belanja. Terus tiba-tiba udah dipanggil ya tiba-tibanya. Oh, Mike beli apa gitu?
Itu apa sih yang bikin Atep pengen gitu ngafalin nama anak-anak yang ada di FIB teh? Ya pengen aja maksudnya biar lebih dekat biar lebih akrab gitu. Jadi ya kalau misalkan tuh yang nanya itu siapa namanya kan gitu. Kalau kenalan secara pribadi mah kan jarang, paling juga beberapa orang lah gitu kan. Ya itu mah ya saya maka siapa itu namanya kan gitu. Ya maksudnya biar lebih dekat gitu. Gitu. Biar ngobrol juga enak ya. Karena pada dasarnya kan yang namanya anak IPB mah jadi bukan hanya sebatas dia butuh, dia lapar jajan ke Atep atau dia nggak punya duit ngutang ke Atep, tapi minimal ketika dia punya permasalahan tentang baik itu secara pribadi atau akademik itu bisa sharing dengan Atep, bisa ngobrol gitu. Jadi bisa curhat masalah apapun ya. Atep bisa dengan catatan gitu pun juga kalau memang benar-benar orang itu udah deket sama Atep. Atep pun juga nggak sembarang orang bisa konsultasi, Atep juga nggak ada batas-batasnya juga. Ya, pasti ada batas-batasnya juga dong. Berarti bisa curhat banyak gitu. Kayak tadi aku bilang itu, kalau aku duduk di gedung dekanat gitu, ruangan dosen itu mahasiswanya yang curhat nggak bisa 100% keluar. Tapi kalau aku nongkrong di Atep, kemudian ngopi bareng, makan bareng, nah dia bisa ngomongin masalahnya dengan 100%. Lebih leluasa ya. Aku juga lebih enak ngomongnya di situ. Jadi karena tanpa staff. Tapi kalau di ruangan dosen kayaknya ada staff yang membuat kita nggak bisa leluasa, lebih nyaman lah gitu ya ibaratnya. Karena vibes-nya juga vibes ya lagi ngawarung aja gitu ya, apa curhatan ngawarung gitu, curhatan nongkrong. Nah, karena udah bergerut lama banget nih Atep dan Mas Anto di FIB, udah puluhan tahun lah ya. Mas Anto mungkin udah 20-an tahun, 30-an ya berarti ya sekarang udah 30 tahun juga. Jadi dosennya aku udah 20 tahun. Nah, jadi dosennya udah 20 tahun, jadi mahasiswanya belum waktu itu. Nah, nah, aku nanya dong, kan aku dan teman-teman yang ada di balik kamera nih, ibaratnya masih angkatan muda lah. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan yang signifikan nih antara mahasiswa yang dulu-dulu banget nih, ya ibaratnya mungkin zaman-zaman Himatep baru kebentuk nih, tahun 2000-an gitu, dibanding sama yang mungkin udah ke 2013, 2012. Apakah ada perbedaan gitu yang signifikan? Aku sih penasaran banget gitu, karena pastinya ada pergeseran budaya dan segala macam. Kalau masalah perbedaan sih jelas ada, gitu kan, dulu sama sekarang dulu. Kalau menurut Atep sih ada. Karena apa ya? Kalau dulu mah yang namanya anak-anak kuliah itu ya benar-benar istilahnya di samping setelah habis kuliah itu, jadi si anak-anak teh diisi dengan kegiatan lah, baik di organisasi atau di sebuah komunitas, nongkrongan gitu kan. Karena pada dasarnya gini ya, berdasarkan pengalaman gitu menurut saya gitu kan. Jadi mau dibawa kemana gitu ketika nanti lulus dari sastra gitu tanpa didukung dengan ilmu ekstra. Justru yang bisa membawa kesuksesan tuh justru kebanyakannya orang-orang yang aktif di ekstrakurikuler gitu kan. Itu. Nah kalau sekarang masih justru kalau zaman sekarang tuh kalau atas sih kalau melihat dari sisi presentasinya itu banyak yang kupu-kupu, kuliah balik. Kuliah pulang terus ya Tep. Kalau dari Mas Anto sendiri gimana nih? Karena sudut pandangnya mungkin beda nih. Mas Anto sebagai dosen. Ya kalau zaman aku kuliah. Zaman kuliah saya aktivis. Ya. Nilaiku nggak terlalu bagus masa itu. Tapi aku aktivis, sering nggak habis kuliah selesai aku gaul, aku demonstrasi segala macam. Aku bikin skripsi pakai mesin ketik. Zaman sekarang orang bikin skripsi kan pakai komputer. Nah, kalau aku membutuhkan sebuah buku, itu bukunya susah dicari. Nah, cara terbaiknya adalah mendekati senior yang punya bukunya. Aku nanti fotokopi, pinjam buku fotokopi gitu. Zaman sekarang buku banyak. Zaman sekarang mahasiswa akan dengan mudah googling. Betul. Mencari sumber. Udah dapat gambaran baru mereka mencari sumber gitu. Nah, zaman dulu kan nggak ada itu. Semuanya serba manual gitu. Artinya zaman dulu tuh lebih struggle mahasiswa itu. Zaman dulu lebih struggle. Tapi zaman internet sekarang mereka lebih mudah, cepat mudah segalanya. Zaman saya kuliah dulu ada 3 jenis mahasiswa menurut saya. Apa itu? Pertama itu yang kuliah pulang. Jadi mereka hanya datang ke kampus untuk kuliah. Setelah itu mereka nggak mau. Yang kedua itu adalah mahasiswa yang pertama tadi paling banyak. Oh, kupu-kupu itu justru paling banyak. Paling banyak ya. Nah, sekarang sama jadi paling banyak juga kupu-kupu kan sekarang. Yang kedua itu hanya aktif di
kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan dia. Misalnya di himpunan, misalnya di BEM, udah selesai gitu. Nah, itu terbanyak kedua itu. Yang ketiga itu adalah mahasiswa yang aktivis, yang dia akan lebih banyak bergelut di kemahasiswaan daripada di keilmuan. Nah, rata-rata yang ini tuh sudah tahu kondisi politik nasional segala macam, mereka suka demonstrasi segala macam, datang suatu daerah nolong ada kegiatan, ada bencana alam misalnya, kita datang demonstrasi ke Jakarta. Nah, ini yang paling sedikit jumlahnya ya aktivis ini. Sekarang kayaknya 3 pola itu juga masih ada, dan jumlahnya juga masih seperti itu. Yang aktivis lebih sedikit, yang terbanyak kedua itu adalah kupu-kupu ya. Yang paling banyak kupu-kupu tadi ya. Itu juga masih ada kayak pola-pola seperti itu juga masih ada. Nah, kalau dari Atep dan Mas Anto sendiri nih, sekarang misalkan waktu zaman aku kan angkatan 2018 ya, zaman angkatan aku masuk deh, waktu itu masih sering bertemu kan dibanding 2019 dan yang lain. Angkatan baru banget nih. Menurut Atep dan Mas Anto tuh kalau kupu-kupu ini, yang mahasiswa yang kupu-kupu ini nih, itu harus digimanain sih sebenarnya biar dia nggak ya udah kuliah pulang dan segala macam, dan harus gimana sih sebenarnya? Sebenarnya nggak harus digimana ya, masalahnya kan gini, itu balik lagi ke masing-masing. Keputusan pribadi. Pertama, kenapa bisa terjadi seperti itu kalau untuk sekarang ya? Karena memang terbentur dengan aturan akademik, apalagi dari mulai 2014 kan sekarang harus 3,5 gitu ya. 4 tahun harus sudah lulus. Kalau dulu zamannya Mas Anto kan 7 tahun, kadang-kadang bisa sampai 8 tahun 9 tahun bisa lulus. Gitu. Ya, itu mungkin karena bisa terbentur dengan akademik juga bisa. Itu kejar target bisa. Itu. Berarti stigma lulus lama nih juga udah mulai berubah. Cuma kalau menurut aku sih sangat disayangkan sekali. Dan kalau melihat dari sisi presentasinya pun juga ya kalau untuk dari ukuran untuk kesuksesannya dari FIB mah sangat minim sekali yang kupu-kupu mah. Kalau lihat dari sisi presentasi mah iya. Kalau menurut aku sih gitu. Zaman dulu tuh ada mahasiswa yang kemudian dia aktif di koperasi Unpad. Wah, apa tuh? Kopma dulu ada Kopma. Koperasi mahasiswa itu dagang gitu apa jualan berjalan? Mereka sudah mulai merintis belajar wirausaha. Nah, nanti dia lulus S1 dapat gelar sarjana dan punya pengalaman. Oh. Itu yang kayak gitu biasanya yang berpotensi lebih baik. Kayak mungkin kalau sekarang ikut BEM, ikut komunitas, organisasi dan segala macam gitu. Ya, minimal itu kan dapat link lah. Dapat link jaringan. Dapat link lah. Mungkin bisa ke alumni juga, ya. Kayak misalkan anak-anak yang di sini nih mungkin pada kenal Atep, mungkin bisa jadi kenal sama alumni juga, kenal sama Mas Anto, mungkin bisa ke dosen lain juga dan segala macam. Nah, tapi jangan lupa ya, mahasiswa itu boleh aja dia menjadi aktivis, tapi jangan lupa bahwa dia itu adalah mahasiswa. Jadi tugas utamanya itu sebagai mahasiswa. Kalau mahasiswa itu kemudian jadi aktivis sangat, tapi kemudian aktivitas belajarnya itu keteteran, terbengkalai gitu. Itu juga salah sebetulnya. Yang bagus itu adalah sepadan gitu kan. Jadi mahasiswa yang aktivis mati-matian tapi terbengkalai kuliahnya itu kayak orang sholat tahajud tapi nggak sholat subuh gitu. Kayak gitu jadinya. Kan harusnya sholat wajib gitu. Iya, yang wajib malah ditinggalin. Yang nggak diutamain. Ya, iya. Yang bagus ya dua-duanya dijalani, gitu yang bagus dan seimbang dua-duanya. Gitu. Nah, dan Atep juga nih, aku suka lihat nih, Atep tuh kalau misalnya kadang-kadang anak-anak nih ketahuan ada yang cabut kuliah, itu juga suka Atep omelin kan. Nah, itu apakah masih terpengaruh sama stigma kalau si anak FIBT mulai sekarang udah harus lulus 4 tahun dan segala macam? Itu mah sebenarnya bentuk tanggung jawab Atep karena dia udah dekat sama Atep. Atep juga nggak sembarang orang. Ketika misalkan kalau udah dekat Atep bisa bertindak seperti itu karena memang udah dekat sama Atep. Kalau nggak dekat sama Atep juga nggak apa-apa. Nggak bakal diapa-apain sama Atep juga gitu. Oke. Berarti emang rasa kasih sayangnya ada ya ke anak-anak yang ada di suka ngumpul-ngumpul di situ. Iya. Karena maksudnya gini ya,
yang namanya anak-anak Himatep frontalnya anak Himatep tetap kuliah mah harus lulus. Kuliah harus lulus. Harus lulus. Itu Gitu. udah kewajiban mentok. Itu udah harus itu mah. Tuh guys, dengerin, lulus yang penting. Bener ya? Oke. Nah, kira-kira nih dari banyaknya hal yang udah dialamin sama Atep dan Mas Anto nih, kira-kira hal-hal apa sih yang menurut Atep dan Mas Anto itu jadi hal yang penting di FIB yang nggak boleh dilupain deh, yang bisa jadi memorable? Apakah dengan misalnya nih kayak kita nongkrong-nongkrong kayak gini, itu bisa jadi pengalaman dan segala macam. Kalau menurut Atep dan Mas Anto gimana? Hal yang nggak bisa dilupain lah, yang nggak boleh dilupain. Ya yang nggak boleh dilupain sih kalau menurut aku ketika nongkrong di Atep juga ya nggak hanya sebatas nongkrong aja. Jadi itu harus diisi dengan suatu kegiatan berbentuk diskusi lah atau apalah kan gitu. Biar ada yang dihasilkan. Percuma cuma sebatas nongkrong, cuma nongkrong aja percuma. Ya, ada diskusinya yang Ada berbobot diskusinya lah. yang berbobot. Ada diskusi yang berbobot juga. Ya, gitu. Makanya ada kehadiran Mas Anto juga bisa membantu itu nggak sih? Jelas sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali ya. Sangat membantu sekali. Nah, dan juga pastinya ada banyak banget nih hal-hal yang Atep dan Mas Anto kangen banget selama mengajar di FIB atau berdagang di FIB. Kira-kira apa nih? Kira-kira apakah mahasiswanya mungkin nih kangen sama kita gitu? Kalau kangen kalau dari Atep sendiri sih kangennya dari anak-anak itu ya itu apa? Bikin suatu kegiatan gitu yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar banyak positifnya lah gitu. Dangdutan misalnya. Dangdutan lah atau apalah kan gitu kan. Ya gitu yang dikangenin apa gitu. Mas Anto? Ya kalau aku sih pengennya gini ya, mahasiswa itu kuliah tetap, tapi aktivitas juga nggak mati gitu. Ya. Jadi dia tetap beraktivitas gitu. Jadi nanti dia itu lulus itu punya bekal keilmuan dan punya bekal aktivitas itu ekstrakurikuler itu. Ya jangan sampai mati aktivitas. Ada yang menarik itu sebetulnya zaman dulu tuh mahasiswa lebih sering beraktivitas di kampus, bahkan tidur di kampus. Oh, sampai sekarang itu sih masih kerasa lah. Kalau saya masih ngerasain. Tapi jumlah yang sekarang itu jauh lebih sedikit dibanding dengan yang dulu. Oh. Penghuni sekre gitu. Ya, tapi yang itu bukan yang utama sebetulnya sih. Tapi yang jelas dia boleh tidur di kampus, boleh aktif di kampus, tapi harus menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, untuk diri dia sendiri. Misalnya dia kuliah terus-terusan, terus kemudian lulus dengan cepat, tapi kalau dia nggak punya link atau nggak punya tambahan aktivitasnya itu, jadi dia nggak punya sesuatu yang dia bisa bawa selain ilmunya itu. Tapi kalau ada tambahan itu kan ada sesuatu yang plus gitu. Berarti banyak berkarya juga ya gitu ya. Banyak melakukan sesuatu yang positif, membuat suatu karya mungkin kayak anak-anak. Mungkin kalau di FIB mungkin ada juga anak-anak teater, anak-anak band misalkan. Teater, band, atau diskusi keilmuan atau diskusi apapun ya yang sedang sedang praktis di tingkat nasional gitu misalnya. Nah, itu diskusikan aja. Nah, selama di FIB ini tuh dari Atep dulu deh. Kira-kira ada gak sih momen-momen yang bikin Atep suka geli sendiri gitu? Yang bikin Atep suka ketawa-ketawa sendiri gitu, momen-momen lucu gitu. Misalnya pasti banyak dong ngelihat anak-anak, apalagi tingkah-tingkahnya kan sok aneh lah kira-kira. Banyak. Kayak apa tuh? Banyak bisa. Salah satunya kan gini, kalau ketika anak-anak kan bikin kegiatan gitu aneh gitu kan, bikin ketawa gitu kan. Ya maksudnya identiknya kan kalau anak FIB kan ya biasanya kan identiknya dengan alkohol gitu kan. Dengan sambil minum gitu kan, sambil ngaco, tapi dia tuh masih masih peduli gitu, walaupun udah dia dalam keadaan teler gitu, tapi masih nyambung kalau ngobrol kalau diskusi gitu. Nah, itu sih yang paling lucu mah gitu. Ngeliatin mahasiswa FIB tingkahnya aneh-aneh itu iya. Jadi lucu aja gitu. Aneh dari zaman dulu ya. Ya kalau aneh mah jadi dulu. Bayangin dulu tuh ada pertandingan gerak jalan antar fakultas dulu itu. Dan mahasiswa FIB itu selalu yang penampilannya paling aneh. Paling aneh. Tuh. Apanya tuh yang aneh tuh? Paling aneh ketika dalam gerak jalan misalkan ya. Kalau orang lain mah kan misalkan fakultas lain mah biasa misalkan kalau misalkan pakaian rapi, sastra mah aneh. Pakai Sarung misalkan. bawa ayam gitu kan. Aneh weh, tapi selalu juara.
Oh, juara gitu. Juara gitu. Gokil. Dan berarti emang stigma anak FIB tuh lucu dan aneh-aneh itu emang udah dari dulu banget ya? Dari zaman saya kuliah. Wah. Sebelum saya kuliah kayaknya sudah ada itu. Lucu tapi kreatif gitu. Ya kreatif lah. Kreatif. Teler gitu tetap ada yang dihasilkan gitu, no aneh, lucu Aneh teh. gitu. Nah, dan anak FIB ini kan banyak banget yang suka berkarya nih. Atau Mas Anto juga nih. Kira-kira dari dulu dan sekarang apakah sama gitu? Karena waktu itu sempat nih, aku ingat banget ada kejadian di FIB itu sempat ada orang yang bilang ada yang bilang kalau anak FIB mah kok malah ngeband sih, anak FIB kok malah bukannya berpuisi, bukannya apa gitu. Nah, apakah dulu nggak kayak gitu? Ada yang ngeband, semuanya berpuisi kah? Gitu. Enggak juga. Enggak juga. Ya itu pandangan yang salah aja saya kira ya. Karena kita kan fokus ilmu budaya. Band itu bagian dari budaya. Betul. Lagu itu bagian dari budaya. Musik itu bagian dari budaya. Dangdutan pun juga itu budaya. Dangdutan itu budaya. Berarti stigmanya sebenarnya harusnya bukan negatif dong ya? Bukan positif. Positif. Harusnya mau positif ya. Nah, dari dulu tuh apakah emang sudah banyak yang akhirnya melakukan hal yang seperti itu? Kayak, ayo lu kita bikin nih, kita bareng-bareng ngumpul, kita bikin sesuatu gitu. Kalau dulu mah iya, kalau sekarang mah udah jarang. Oh, justru sekarang jarang? Sekarang mah jarang yang kayak gitu, jarang banget. Dulu ya banyak sekali gitu. Dulu mah memang banyak sekali karena banyak komunitas gitu, jadi banyak yang ini. Dulu mah istilah ini apa? Ya apa? Penyambutan bulan purnama ya Mas ya? Wah, ngapain tuh? Ya. Ngapain? Penyambutan bulan purnama itu setiap jurusan tuh ngadain acara musik, baik itu musik, baca puisi, setiap malam bulan purnama teater itu teh. Jadi tiap jurusan masing-masing, misalkan hari ini jurusan ini, nah, dulu mah gitu kreatif. Oh, berarti banyak komunitas, banyak acara juga. Himpunan ya betul himpunan. Oh, ini himpunan gitu, salah satu Iya, himpunan. himpunan. Bukan prodi, bukan jurusan, himpunan. Nah kalau sekarang mah justru yang menyambut bulan purnama tuh yang biasa dilakukan itu sama anak Blue Hiker doang. Ya. Oh, anak Blue Hiker masih. Ya, Ada anak Blue Hiker nggak nih? Dancing on the Moon gitu ya. Dancing of the Moon. Anak Blue Hiker. Masih ada nggak tuh? Itu ada Kang Kobra di situ, Masih ada nggak itu, acara itu, Masih ada gitu, ngapain aja sih? Dancing on the Moon, Dancing on the Dancing Moon of ya. the Moon. Itu sekarang yang dilakukan sama anak Blue Hiker Oh. doang. Saya dulu sempat jadi anggota Blue Hiker juga. Angkatan A itu dulu. Wah, tahun berapa itu? 1990. Tahun 93, 94 sudah ada. Pertama. 93, 94 sudah ada. Ya. Nah, kan berarti ini dengan banyak acara, banyak komunitas segala macam, berarti banyak juga mahasiswa FIB yang bersentuhan nih sama Atep dan Mas Anto nih, berarti kan. Nah, gimana sih kira-kira dari Atep dan Mas Anto sendiri buat ngejaga hubungan yang baik nih? Kayak aku sama Atep juga, walaupun udah gak ketemu selama pandemi kemarin, tapi kita masih bisa jaga hubungan baik, masih bisa ngobrol kayak gini. Kalau dari Atep sama Mas Anto sendiri gimana? Cara ngejaga hubungan baiknya itu dengan mahasiswa. Orang perasaan baik-baik aja saya. Nah iya, maksudnya saya kalau saya suka ngajak mahasiswa saya tuh jalan bareng dulu. Kita ke Jogja rame-rame, kita ke Solo rame-rame gitu. Nah itu membuat saya dengan mahasiswa saya dekat. Gitu. Bahkan dulu masih ada tempat karaoke di Jatos itu. Jadi gitu, saya sudah karaoke sama mahasiswa dulu. oh masih ada dah sampai sekarang. Kalau Atep sendiri gimana? Ya kalau menurut saya mah ya gimana ya? Ya paling juga lewat HP paling juga. Oh masih teleponan, masih gitu chattingan, kan. Masih chattingan, bikin status. status, ada yang reply. Ya gitu. Jadi jangan lupa buat lo pada yang ke Subang beli dagangan sayurnya Atep. Sekalian ngebantuin Atep juga nih sama kondisi kayak gini ya Atep. Nah, kira-kira Di saat pandemi begini emang sulit ya kita mau kumpul ya sulit ya. Kalau dia paling kalau ada ruang biasanya mahasiswa saya ajak ngobrol soal masalah mereka di skripsi, di kuliah. Kadang-kadang mereka sendiri juga ngomong, tapi lewat WA kadang-kadang. Nah, mau nanya nih, kan sekarang ini kita dalam rangka Hari-Hari Sastra nih, acara yang bergengsi banget nih. Kira-kira menurut Atep apa sih ada bedanya nggak sih H2S sekarang sama yang dulu yang 2 tahun lalu lah? kurang apa ada Sama yang zaman dulu juga beda. sama zaman dulu memang jelas beda. kalau zaman dulu gimana tuh?
Kalau dulu mah yang namanya acara H2S bukan hanya sebatas musik aja. Kan kalau sekarang mah yang dikedepankan itu adalah musik. Kalau dulu mah enggak, yang namanya H2S jadi banyak kegiatan, misalkan puisi lah, atau misalkan kalau ada misalkan musik pun juga dulu mah ngundang musik-musik tradisional, kayak misalkan Udah Rengung, Singa Depok, atau misalkan Debus gitu Oh, kan. dulu ada undang Debus? Ada. Iya. Kalau dulu mah itu, jadi berbagai daerah itu ada. Oke. Ya, jadi dulu kesenian, acara kesenian juga ditonjolkan dulu. Ya, misalnya ya tadi itu yang tradisional ya. Kalau sekarang itu kayaknya sudah nggak ada tuh. Nggak ada, sekarang Sekarang mah nge-band aja. lebih apa ke ya. itu ke band. Oh, tapi dari Atep dan Mas Anto mungkin berharap gak sih ada begituan lagi? Ya kalau Berharap, saya itu berharap banget. Berharap. Tuh, Berharap panitia. banget. Panitia. PO-nya mana PO-nya? Dengerin tuh. Itu PO-nya. sebenarnya dari sebelum dari kemarin aja gitu ya. Atau juga selalu mengusulkan hal itu. Cuma mungkin kebenturnya dana. Oh iya, Kebenturnya dana. Kalau dulu sih ya dana mah karena memang anak-anak itu benar memang kompak dulu mah. Oke, misalkan dalam satu tongkrongan beda gitu kan. Tapi ketika, nah bedanya gitu ya, ketika misalkan FIB ngadain sebuah kegiatan itu semuanya jadi satu. jadi satu. Walaupun tongkrongannya beda, gitu. Iya, jadi Jadi loyalitasnya itu benar-benar kuat kalau dulu mah. gini ya, kalau dulu tuh himpunannya kan ada 9 dulu, masih 9 ya. Sekarang udah 11 ya Mas Anto, 10 ya? 10. 10 ya, 10. Sama Tiongkok 10. Ya. Tapi di saat kegiatan itu terjadi, itu kayak melebur gitu loh. Kayak hilang semua skat-skat himpunan itu. Nah, itu bagusnya di situ. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan mahasiswa berbagai himpunan itu. Contoh kecilnya seperti inilah. Kalau dulu kan jangankan misalnya acara H2S pemilihan ketua BEM aja. Ya. Kalau dulu mah itu yang namanya pemilihan ketua BEM itu benar-benar bersatu. Kalau sekarang Gimana tuh? Gimana tuh? kubuan, Kalau tuh? kubu ini, weh. Kubu ini ya kubu ini, weh. Jadi ada Jadi apa? banyak orang yang misalnya apatis, masih bodoh, weh. Oke. Nah, Gitu. berarti dari kalau yang orang tangkap ya, berarti emang sekarang tuh mungkin rasanya lebih apatis. Iya, Ya, presentasinya banyak gitu. Banyak kupu-kupu juga. iya. Jadi kurang seru nggak sih? Nah, Ya, taunya kalau misalnya Kecuali kalau dia punya permasalahan tentang bagi usaha akademik, katanya baru merapat. Ya, atau lihat mah gitu. Kalau ada perlunya aja. Ya. Nah, buat hari-hari sastra yang sekarang nih, ada harapan nggak sih dari Atep dan Mas Anto pengen menyampaikan apa gitu? Buat nih mumpung ada panitia-panitianya nih. Ya kalau harapan gua sih hari-hari sastra itu bisa meleburkan skat-skat antar himpunan. Ya, betul. Ya bisa menyatukan mahasiswa semua. Ya bolehlah kalian semua itu dari himpunan sastra Indonesia, dari himpunan sejarah, dari himpunan sastra Sunda, sastra Jerman, sastra Inggris, sastra Arab, sastra Rusia, apalagi Tiongkok, sastra Prancis, Tiongkok boleh. Tapi di saat kalian itu berkegiatan di H2S, berkegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas itu yang muncul hanya satu, yaitu Fakultas Ilmu Budaya. Kalau Atep sih berharapnya bisa lebih baik dari tahun kemarin. Ya gitu. Karena kan sekarang kita lagi ada tantangannya nih, baik dari panitia, baik dari pelaksanaan acara, kan kita lagi pandemi nih, lagi serba virtual. Nah, menurut Atep, apakah hal seperti itu bisa terrealisasi dengan kondisi seperti ini? Kalau misalkan terrealisasi mah agak susah. Tapi bisa. Tapi bisa. Bisa. Bisa mah pasti bisa. Oke. Gitu kan. Oke. Berarti buat panitia juga nih, jangan lupa nih dikumpulin teman-temannya biar acara H2S makin ramai ya. Ya, Betul banget. Dan juga buat teman-teman himpunan yang bakal nanti nonton acara ini, jangan lupa buat kasih tau teman-temannya juga buat join nih acara-acara 2S, karena dari Mas Anto dan Atep aja udah mengharap banget nih semuanya berpartisipasi, bener ya? Betul. Nah, buat mahasiswa FIB tersendiri nih, kira-kira apakah dari Atep dan Mas Anto sendiri punya harapan buat mahasiswa FIB seperti aku misalnya atau teman-teman nih? Ya kalau harapan dari Atep sih ya mudah-mudahan APB-nya sendiri itu jangan berpecah belah. Jangan terpecah belah. Jangan terpecah belah. Itu di garis bawah itu kayaknya nanti kalau Ya, bisa gitu. diedit. Jangan terpecah belah. Gitu kan. Ya selama ini yang Atep lihat itu ya itu
terpecah belah. Mudah-mudahan ya harapan Nato tuh bisa bersatu untuk sastra. Untuk sastra. Ya. Oke. Kalau dari Mas Andu sendiri? Ya harapan saya sih selain belajar ya bergaulah antar teman-teman mahasiswa, berkegiatan lah di kampus gitu, sehingga nanti kalian lulus itu punya bekal akademis dan ekstrakurikuler itu. Nah jadi lengkap, menurut saya dengan lengkap gitu. Harapan saya begitu. Berarti biar mahasiswa FIBS lebih aktif, lebih partisipatif dan segala Ya, macam. tapi nggak lupa akademis. Jangan Boleh lupa aktif, belajar. tapi nggak lupa akademis. Nah, Jangan Satu lupa itu mah wajib gitu. bahkan Wajib gitu. bahkan Mutlak dari gitu, AT mah. pun juga wajib lulus wajib. Ya. Lulus wajib. Oke. Nah, mungkin kita udah di pertanyaan terakhir nih tadi dan sebelum aku menutup, aku mau terima kasih banget sama Atep dan Hasanto. Tepuk tangannya dulu. Atep dan Mas Santo sudah menyempatkan hadir di acara Oplos, obrolan pelaku sastra yang beneran mentok pelaku sastra. Ini mah beneran karena udah di sastra 20 tahun. Gitu ya. Udah mentok pelaku sastra banget. Segitu aja mungkin untuk hari ini. Sekian dan terima kasih nih buat nanti kalian-kalian yang bakal pada nonton. Jangan lupa di follow Instagram @hari-hari_sastra_ dan juga jangan lupa follow di TikToknya juga. Kalau nggak salah ada TikTok ya? Ada TikToknya juga @hari-hari_sastra. Ada YouTube juga di YouTube @hari-hari_sastra. Di subscribe jangan lupa. Terus di Twitter, ada di Twitter juga ya? Ada dong pastinya, di Twitter juga ada Hari-hari Sastra. Jangan lupa biar kalian tahu nih kita ngapain aja sih selama acara H2S ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa nonton Oplos episode berikutnya. Saya Mac pamit undur diri. Bye bye.